sekarang. Kami merasa dia akan bisa bersaing dan berkembang. Karena di MLS pun, ia akan berkesempatan bertanding melawan pemain seperti Messi, Suarez, Christian Benteke, dan lain-lain. Gila, dan khusus Messi, sudah pasti ia akan menyambut ini dengan baik. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin berbahas pula terkait dengan Indonesia punya pemain-pemain yang lokal ini, bila lagi mereka ini akan abroad di luar negeri. Sebenarnya banyak pemain-pemain bertalenta di Indonesia ini. Oke, antaranya Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, ini yang memang selalu dipanggil ya oleh Sinteyong, tetapi bermain di Liga 1. Dan ada juga yang memang sudah bermain di luar negeri, antaranya run pertama Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dulu Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri juga bermain abroad. Kemudian yang belum pernah lagi nih, yang saya sebutkan yang mula-mula tadi, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Dimas Derajat, kemudian Ricky Kambuaya, Yan Sayuri, dan lain-lain lah. Itu yang belum pernah lagi abroad. Jadi kita dapat lihat kan guys, cara permainan skill individu mereka yang telah abroad itu. Contohlah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Arhan pertama itu memang ada perubahan. Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, memang kita nampak ada perubahannya, pengalaman, mentalitasnya. Kemudian dari segi emosi yang mereka boleh kawal, dan juga dari segi bagaimana cara permainan passing, shot passing ya. Maksudnya passingan yang kita build up daripada bawah ke tengah dan ke atas. Itu yang mempengaruhi cara permainan skill individu seseorang itu apabila dia bermain di klubnya. Jadi mana-mana pemain yang bermain di klub luar negeri itu pasti dia punya ketahanan mental dan dia punya semangat itu. Semangat juang itu lagi tinggi. Bukan kita menidakkan pemain-pemain lokal, sebab daripada lokal nih, Rizky Ridho, kita boleh lihat juga bagaimana dia boleh menyaingi pemain-pemain abroad, pemain-pemain yang bermain di Eropa itu dengan ketenangannya, dengan banyak dia punya pertahanan yang mengekang asakan-asakan daripada penyerang-penyerang lawan. Juga Rizky Ridho punya ketenangan yang baik dan juga dapat menahan pertahanan Indonesia daripada dibobolkan oleh pihak lawan. Jadi Rizky Ridho nih kalau bermain lagi di luar negeri, mengambil pengalaman bermain di sama ada Eropa mana-mana lah, tapi paling bagusnya di Eropa kan, sebab ramai pemain-pemain keturunan Indonesia ini sekarang bermain di Eropa. Jadi mungkin ada salah satu pemain yang bisa membawa dia ke sana. Jadi ayo guys, kita simak video ini yang saya ingin bahas nih. Daripada dia bermain di ASEAN, lebih baik dia bermain di Eropa. Itu kalau ada peluang, tetapi sekiranya dia tidak mempunyai lagi peluang ke sana, dia biarkan bermain di klubnya yang sekarang ini, karena menghormati kontrak yang dia ada itu. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Berada di posisi 3 klasemen sementara grup C, tentu saja menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi timnas Indonesia. Yap, selain tentu saja bikin ranking FIFA naik, kemenangan atas Arab Saudi benar-benar membuat moral tim ini jadi lebih naik. Terutama untuk menyambut 4 laga tersisa yang bisa dibilang sangat krusial. Nah, kalau sepanjang 6 pertandingan yang udah dilakoni, banyak pihak yang menilai kalau pemain-pemain seperti Marcel, Ragnar, Tom, Che, Kelvin, hingga Marten Pas adalah sosok kunci, terlebih setelah beragam aksi Marten Pas serta kecintaannya kepada Indonesia benar-benar menjadi headline di Amerika Serikat, liga tempat ia bermain. Sesuatu yang kemudian membuat citra MLS dan juga klub FC Dallas kan naik. Namun dari situ pihak MLS juga menyadari kalau selain marketing, pemain timnas Indonesia dirasa juga punya kemampuan. Ini Rizky Ridho guys. Nama yang mungkin cukup menyita perhatian adalah Rizky Ridho. Baik yang mampu membuktikan kalau pemain jebolan Liga Indonesia nyatanya bisa bersaing asalkan punya komitmen yang kuat. Yap, Rizky Ridho seketika menjadi rumor kalau ia adalah salah satu pemain yang kini dinotis tim-tim MLS untuk coba membawanya ke sana. Dinotis tim-tim MLS guys. Karena bagaimanapun di MLS
Ridho bisa belajar banyak hal, dan jika ia bisa berkembang, bukan tak mungkin jalan menuju Liga Eropa bisa aja lebih mudah tergapai. Terlebih PAS sendiri juga memahami kalau kualitas Ridho terlalu disayangkan kalau cuma main di Liga Thailand seperti yang pernah Ridho utarakan. Maka dari itu Martin juga meyakini kalau Ridho sebaiknya ikut dirinya ke MLS sebagai gerbang awal untuk abroad, karena di sana Ridho bisa belajar banyak, terutama dari pemain sekaliber Messi, Suarez, dan lain-lain. Jadi Ngam yang dibawa oleh Martin Paes ini bermain di FC Dallas ataupun di mana-mana lah di Eropa, ini ketimbang dengan di Asia Tenggara ataupun di Thailand tuh. Jadi sudah alang-alang abroad, alang-alang lah pergi ke luar negeri di Eropa. Itu mungkin lagi pengalaman yang berbeda ya dengan di ASEAN ini, karena di Eropa kan dia dari segi sepak bolanya tuh punya level-level yang memang tinggi, dan kualitas dia punya liga-liga di sana pun memang sudah berada pada tahap yang antarabangsa. Jadi sudah alang-alang ingin abroad, lebih baik mengikuti mungkin Martin Paes punya klub, di mana-mana klub lah yang ada pemain-pemain keturunan di Eropa itu. Lagi bagus kan guys. Saya setuju kalau dia pergi Eropa sebenarnya, karena satu kebanggaan lah untuk rakyat Indonesia ini punya pemain yang berkarir di Eropa, di luar negeri. Sekarang ini kebanggaan Indonesia itu adalah Marcelino Ferdinand, bermain di Oxford United. Sebelum itu di Belgia, dan mungkin selepas ini kita tidak tahu di mana lagi klubnya yang mungkin lebih terkenal selepas ini. Oke, kita lanjut guys. Melihat timnas Indonesia yang sekarang, siapa sih yang gak bahagia? Kecuali handuk mania and friends mania mungkin. Dulu, ketika mau melawan tim kuat, selalu aja. Bahkan sebelum bola ditendang, kita udah merasa jiper duluan. Namun sekarang, mau lawan siapapun gas, dan itu sejatinya berhasil dibuktikan oleh punggawa Garuda. Kalau tim ini benar-benar udah gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dan mungkin dari sekian nama, tentu nama Martin Paes adalah salah satu yang disorot. Dimana sepanjang round 3 ini, kiper 26 tahun tersebut mampu secara umum tampil jadi dewa penyelamat di bawah Mister Gawang dengan save-save kelas dunianya. Dan Martin sendiri juga sepertinya beneran loh, total banget gitu loh mencintai Indonesia. Alhasil, kalau mainnya udah atas nama cinta, ibarat mati pun siap gitu loh demi bangsa dan negara, kan gitu. Tetap ini semua demi bangsa dan negara. Yap, berkat aksi gemilang Martin Paes, seketika itu juga nama FC Dallas dan juga MLS juga ikut terangkat. Tentu saja, ini nggak terlepas juga sih dari aktifnya Mimin FC Dallas yang kayaknya bangga banget punya Mr. Luku-Luku ya. Di atas lapangan, pengaruh Martin bagi marketing FC Dallas enggaknya mampu menaikkan popularitas tim tersebut. Begitu juga dengan pihak MLS yang cukup happy dengan atensi masyarakat Indonesia kepada kiper yang satu ini. Dan pihak MLS pun sepertinya mulai mengerti kalau marketing Indonesia kayaknya beneran oke deh. Namun di luar itu harus diakui juga keberadaan para pemain abroad sangatlah membantu. Tapi jangan lupa, kalau kita juga punya Rizky Ridho, back jebolan Liga Indonesia yang nyatanya bisa bersaing dengan back-back lainnya yang bermain di luar negeri. Di mana Ridho dari hari ke hari beneran nunjukin sisi kematangan yang jauh berkembang. Dan secara umum, penampilannya di sepanjang round 3 ini adalah salah satu yang grafiknya naik. Selain itu boleh dibilang juga, kalau Rizky Ridho ibaratnya petis di tahu tek yang mampu menjaga konsistensi dan keaslian rasa Indonesia. Dan ia membuktikan kalau pemain dari Liga Indonesia bisa kok bersaing asalkan punya komitmen dan kerja keras yang tinggi. Selain tentunya, Ridho juga membuktikan kalau ia memang layak main di timnas dan layak juga untuk main di luar negeri. Lagi satu, Rizky Ridho ini muda lagi Pak. Baru 20-an. Ya, meskipun Ridho mainnya bagus Paul dan ia tampak sangat masih nyaman di Indonesia, tapi tidak ada salahnya kok menciptakan kenyamanan itu di tempat lain, tempat yang bisa memaksimalkan potensinya, yang bisa mengeluarkan versi terbaiknya, dan itulah yang mungkin disadari oleh Martin Paes. Kalau Rizky Ridho layak untuk berkembang lebih jauh. Yap, bagaimana menurut istri Sandy Walsh, Aislinn Konik, ketika interview dengan Kompas.com, Martin disebut secara pribadi meminta Ridho mencoba bermain di MLS. Ya, bagi Martin, daripada ke Thailand, seperti apa yang pernah dikatakan Ridho di podcast Sport 7, daripada Thailand, lebih baik ia pergi ke MLS untuk menjadi batu loncatan karirnya di luar negeri. Karena bukan tak mungkin, dengan berbagai sorotan yang ada, dalam waktu dekat akan ada tim-tim dari MLS yang berkenan memberikan penawaran resmi ke Persija untuk menggait Rizky Ridho. Dan semoga saja, kalau itu benar adanya, ia bisa mengambil kesempatan itu, karena di sana, ia akan banyak mendapatkan pelajaran.
Betul, betul, Nah, jika betul. semisal di MLS perform, bukan tak mungkin di usia prime pesepak bola, Rizky Ridho akan lebih siap bersaing di Eropa. Karena selain Marten, pemain-pemain seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga JSS juga ingin segera melihat Rizky Ridho bermain di luar negeri, khususnya Eropa. Sebenarnya kalau Ridho main di MLS, dengan kualitasnya yang seperti sekarang, kami merasa dia akan bisa bersaing dan berkembang. Karena di MLS pun, ia akan berkesempatan bertanding melawan pemain seperti Messi, Suarez, Christian Messi, Benteke, dan Suarez. lain-lain. Gila, Dan khusus Messi, sudah pasti ia akan menyambut ini dengan baik. Karena menurut wartawan Argentina, Gaston Edul, Messi sendiri diketahui sangat menyukai Indonesia dari sisi apapun, termasuk talenta-talenta yang ada di bumi pertiwi. Namun ketika itu, Messi diketahui juga cukup kecewa ketika ia diminta Lionel Scaloni untuk tidak ikut rombongan timnas Argentina yang berkunjung ke Indonesia. Ini bukan tentang Indonesia. Dia sebenarnya suka dengan Indonesia, termasuk pemain-pemain yang ada di sini. Leo tidak datang ke sini karena dia butuh istirahat. Dia menjalani musim yang panjang dan padat ketika itu, sehingga dia memang layak untuk mendapatkan itu. Dan ucap Gaston sebagaimana dikutip dari Bola Sport. Ya, bagaimanapun, sekali lagi kalau Rizky Ridho adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang terus mampu bermain bagus dan jarang bikin kecewa. Dan kombinasinya dengan Jay serta Justin udah dianggap menyatu banget secara chemistry. Tapi kembali lagi, masuknya Misilgers yang secara level udah masuk sebagai salah satu back muda terbaik di divisi. Pemain termahal lagi. Persaingan jadi lebih ketat. Misilgers nih. Ini mainnya kalau di sistem 3 back, lebih sebagai back di sebelah kanan. Jadi otomatis posisi Rizky Ridho inilah yang akan terancam. Walaupun di satu sisi, Ridho juga bisa dan bagus-bagus aja main di posisi back sebelah kiri. Intinya ya nggak apa-apa aja, karena sejatinya persaingan itu normal kok dalam sepak bola. Iya, betul. Lihat aja nanti, pasti kok akan ada satu pengamat lokal yang akan ngomong, Rizky Ridho bagus nggak? Tega nggak dia jadi cadangan kalau Misilgers main? Kan dia udah melalui segala proses dari junior sampai senior, jadi apakah secara psikologis kita tega membiarkan hal itu? Gimana, tahu kan siapa yang bakal bilang gitu? Tapi ya udah sih, nggak penting juga. Toh dalam diri Rizky Ridho, ya pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Umurnya masih muda dan masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan, kan gitu. Toh timnas yang sekarang beneran secara hubungan udah solid banget. Jadi nggak ada lagi tuh gosip-gosip luar yang bakal bisa memecah belah mereka. Bakal menghilang dikit, dimana setelah Vietnam Di sisi lain, sejenak kita beralih ke berita soal AFF dikit. Dimana setelah Vietnam yang protes mulu, kini giliran Malaysia yang seolah nggak terima Indonesia menurunkan skuad muda. Yap, seorang pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, diketahui merasa khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang jika semua tim mengambil keputusan seperti Indonesia yang menurunkan skuad U22. Maka dari itu, Zakaria meminta agar semua tim bisa menurunkan skuad terbaiknya supaya Piala AFF bisa tetap menarik untuk ditonton. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia. Mereka hanya menurunkan satu pemain senior, sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia. Tentu apa yang dilakukan Indonesia ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih, bahkan supporter. Ucap Zakaria dikutip dari perspektiffootball.id. Wah, agak lucu nih Bapak. Kalau AFF ini masuk ke agenda FIFA, ya udah pasti. Nggak cuma Indonesia kok. Pasti semua tim ingin turunkan pemain terbaik. Setelah ini, izin klub lokal aja masih susah. Apalagi mereka yang main di luar negeri. Ingat ya Pak, pemain Indonesia itu banyak loh yang main di level tertinggi Eropa. Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, hingga ada juga pemain kami yang tampil di Europa League atau Conference League. Jadi tahu kan gimana? Bukan sombong loh Pak, tapi ngasih tahu aja. Toh kalaupun PSSI dan coachnya nurunin U22, bukan berarti Indonesia bisa semudah itu dikalahkan. Lalu apa soal benar. Bah, kami bisa jamin kok kalau AFF tetap akan ramai yang nonton. Kalau yang main Indonesia, nggak bercanda Pak. Intinya, ya udah, ini yang benar. Karena AFF bukan agenda resmi FIFA. Jadi kalau ada tim yang mau turunkan pemain muda sebagai ajang mencari jam terbang internasional, masa ya diprotes? Kan gimana pun tiap federasi punya kebijakan sendiri, kan gitu. Benar sekali. Oke guys, sebenarnya sudah sampai waktunya untuk Rizky Ridho ini abroad ke luar negeri. Karena beliau masih muda dan sayangnya kalau dia tidak menimba pengalaman seawal usia ini, karena dengan seawal usia ini apabila dia dapat menimba pengalaman seperti mana Marcelino Ferdinand,
dia pasti akan meningkat dan punya keyakinan diri yang tinggi nanti bila balik bermain dengan timnas Indonesia. Dia berbeda ya, pemain yang main di negara itu sendiri, di liga itu sendiri, ketimbang dengan pemain yang bermain di luar abroad. Dia pasti akan ada satu mental ataupun semangat juang yang lagi sangat tinggi untuk membantu timnas Indonesia itu nanti apabila dia pulang semula ke Indonesia. Karena memang dia berbeda lah guys, yang sudah pergi abroad itu yang mengetahui. Memang sekarang ini cara permainan, ketenangan Rizky Ridho ini memang sangat luar biasa. Itu kita sangat respect dengan beliau. Tetapi apa salahnya beliau di masa yang tepat waktunya ini, saatnya ini, beliau menimba pengalaman di Eropa, dan mungkin dari situ juga nilai pasarnya akan meningkat. Dia mungkin akan punya keyakinan diri yang lagi tinggi, dan juga dia akan dapat pengalaman sebaik mungkin. Mungkin akan bermain melawan Messi, macam tadi kan, melawan Messi dan juga melawan ini Ronaldo kah, main yang di liga itu. Jadi ini sangat sesuai ya pada saat ini, karena bermain di timnas Indonesia. Memang Rizky Ridho sudah punya pengalaman yang baik melawan Australia, melawan Jepang, dulu pernah melawan Argentina masa friendly match, melawan China, Bahrain, Arab dan lain-lain tim lah. Dia bermain di U20 dulu, di U23 dan timnas senior. Ketiga-tiga tim Rizky Ridho ini ada main. Jadi pengalamannya itu cukup banyak sebenarnya. Kalaulah dia mampu lagi untuk abroad ke luar negeri, nilai pasarnya itu mungkin sekarang akan menjangkau lebih tinggi guys. Sekarang ini nilai pasar pemain-pemain Indonesia yang paling tinggi antaranya Miss Hilges. Miss Hilges ini dalam 100 miliar ya ke atas. Kemudian siapa lagi? Kalau Tom Haye 52 miliar. Kevin Dix 69 miliar, itu antara yang tinggi nilai pasarnya. Jadi keuntungan ini sebenarnya untuk timnas Indonesia juga apabila main itu abroad di luar negeri. Oke, itu terkait dengan Rizky Ridho. Oke, berkaitan dengan Piala AFF, saya sudah bahas sebelum ini ya, terkait dengan Piala AFF ini. Ini terpulang kepada federasi masing-masing di negara masing-masing untuk membawa tim mana yang dia inginkan, sama ada seniornya, U20-nya, U22, itu terpulang sebenarnya. Dia tidak mengubah sedikit pun nilai Piala AFF itu. Karena memang Piala AFF ini tidak termasuk dalam agenda FIFA, dan amat sulit untuk pemain-pemain yang di klub-klub di Eropa, terutamanya Indonesia yang banyak pemainnya bermain di sana, untuk dilepaskan oleh klub itu karena ajang Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi dia sama sekali tidak membunuh ataupun tidak merendahkan AFF ini sebenarnya. Indonesia tidak merendah-rendahkan, tetapi oleh karena tidak masuk dalam agenda FIFA, pemainnya pula bermain di klub-klub yang memang sulit untuk melepaskan pemainnya sekiranya pertandingan itu tidak masuk kalender FIFA. Jadi itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi terpulang pada federasi masing-masing, sama ada ingin membawa timnas senior, timnas U20, U22, U23 dan sebagainya. Jadi itu masing-masing federasi punya pengurusan. Jadi biarkan mereka melakukan yang terbaik untuk negara mereka. Kita hanya mendukung dengan semangat kesukanan yang tinggi, dan juga tetap semangat fair play itu kita tunjukkan untuk mendukung mana-mana tim yang kita inginkan nanti. Oke, guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan berita ini? Mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah terkait dengan Rizky Ridho. Perlukah dia berkarir di luar negeri, abroad, di usianya pada saat ini, ataupun menunggu masa lagi biar dia kekal bermain di Liga 1 Indonesia? Jadi kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Bias Kalani Studio.